Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam GKM Menyapa. Renungan hari ini saya mengambil satu judul tentang cara pandang yang positif. Seorang pemuda melakukan perjalanan dengan kereta api yang digerakkan oleh dua mesin besar yang mampu menempuh perjalanan jauh dengan lebih singkat. Ketika melewati gurun pasir, tiba-tiba kabel komputer ke mesin memercikkan api. Masinis berkata kepada ahli mesinnya, "Wah, gawat, mesin satu mati." Sang ahli mesin menjawab, "Tenang, masih ada mesin yang kedua." Perjalanan pun dilanjutkan. Tetapi beberapa saat kemudian mesin yang kedua juga bermasalah dan akhirnya mati. Maka kereta berhenti di tengah gurun. Sang ahli mesin berkata, "Saya akan perbaiki mesinnya. Tapi coba Bapak mencari cara untuk menenangkan penumpang supaya mereka tidak panik." Maka masinis menuju gerbong penumpang dan ia menjumpai sang pemuda. Ia meminta untuk bantuannya menenangkan para penumpang. Pemuda itu berkata kepada para penumpang, "Para penumpang semua, ada berita baik dan buruk bagi kita semua. Berita buruknya adalah kedua mesin kereta ini mati dan butuh 2 jam untuk memperbaikinya. Dan berita baiknya adalah bersyukurnya kita semua melakukan perjalanan dengan kereta api, bukan pesawat terbang." Itulah kehidupan. Ada yang mampu melihat dengan kacamata positif, namun ada pula yang hanya melihat sisi negatifnya. Percaya atau tidak, cara pandang itulah yang menentukan kita sukses atau gagal. Grant Verley pernah berkata, "Sikap positif memang tidak menyelesaikan semua masalah, namun dapat membuat penyelesaian masalah menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat krisis terjadi, ada yang melihatnya sebagai persoalan besar. Di sisi lain, ada orang yang melihatnya sebagai peluang. Bagi orang yang melihat krisis sebagai kesempatan, itulah yang biasanya menjadi orang yang menang dan berhasil. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melihat segala sesuatu dari sisi positif. Karena seburuk apapun suatu peristiwa atau kejadian, kalau itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka pasti ada hal yang baik di balik semua itu. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melatih hati dan pikiran kita agar mampu melihat sisi baik dan menarik dari yang lain maupun peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyakitkan. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini.